Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Selasa, kita bertemu lagi di pelajaran matematika wajib. Hari ini kita akan belajar tentang determinan dan inverse matrix. Ya, standar kompetisi dan kompetisi dasar masih seperti kemarin ya, karena masih satu bab. Kemarin, di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang inverse matrix ordo 2x2 secara tidak langsung. Dengan soal-soal yang kemarin saya berikan, kemarin kita sudah belajar, saya sedikit mengulas tentang inverse matrix 2x2. Ada matriks A dengan matriks dengan 3, 2, 4, 1. Berapakah inverse-nya? Ya, kemarin kan pakai matriks A inverse sama dengan 1 per determinan dikali A join gitu kan. Nah, sekarang bisa langsung aja. Jadi, matriks 1 per 3 dikali 1 tetap ya. 3 dikali 1 gitu. Berarti dikurang 4 kali 2 tetap. Nah, sama seterusnya dengan catatan A join-nya. Kan A join-nya itu dia berarti tukar tempat ganti tanda 1, 3 ganti tandanya min 2, min 4. Oke, maka dari itu dia dapatnya seperti ini, 1 per determinannya langsung di situ ya, silang dikurang silang ada yang min BC, terus elemen berikutnya sama, min 2 tinggal ditambahin determinan yang sama seperti elemen yang pertama, seperti itu. Nanti hasilnya akan seperti ini, min 1 per 5, 2 per 5, 4 per 5, dan min 3 per 5. Paham ya? Lanjut. Menyelesaikan persamaan matriks menggunakan inverse matrix. Tujuannya menyelesaikan persamaan bentuk AX sama dengan B dan XA sama dengan B. Sama seperti kemarin kita sudah belajar secara tidak langsung melalui soal. Ini materinya, sifat-sifat pentingnya. I itu identitas yang kemarin saya bilang bahwa setiap matriks yang dikalikan dengan matriks identitas, maka hasilnya matriks itu sendiri. Ya, A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan identitas. Sama ya, itu karena kebalikan dari sifat yang pertamanya itu. Oke, berarti AX sama dengan B ditanyakan matriks X. Kalau XA sama dengan B ditanya. Jadi ketika pindah posisi dia akan berubah juga, inverse-nya ada di depan atau di belakangnya. Ya, silahkan dibaca. Nah, ini kesimpulan rumusnya. Secara tidak langsung seperti ini ya. Yang tadi saya bilang. Kalau dia pertanyaan AX sama dengan B, berarti posisinya A itu ada di depan. Maka inversannya pun di depan. Apa sih Bu maksudnya? Ya seperti ini. Ketika AX sama dengan B, berarti X sama dengan A inverse B. Inversannya ada di posisi depan walaupun dia pindah ruas. Nah, beda halnya ketika XA sama dengan B, maka X sama dengan B A inverse. Karena di posisi ruas kirinya adalah A-nya di belakang X. Maka dari itu ketika pindah kanan pun A-nya ada di belakang B. Sampai sini paham? Oke. Menghitung determinan matriks dengan cara Sarus.
Ya, kalau order 2x2 kan seperti tadi ya. Kalau sekarang pakai order 3x3. Order 3x3 itu mencari determinannya dengan dua cara, yaitu sarus dan kofaktor. Yang pertama kita akan belajar tentang sarus dulu. Itulah determinan matriks A berikut. Nah, kalau sarus seperti ini. Sarus seperti ini adalah berarti kolom yang pertama dengan kolom yang kedua, kolom yang pertama dengan kolom yang kedua akan diulang kembali untuk dikalikan seperti ini. Lihat tanda panahnya. 1 kali min 2 dikali 6. Dikali semua tuh. Terus ditambah tanda panah yang kedua. 2 kali 4 kali 2. Terus ditambah min 3 kali 5 kali min 2. Seperti itu. Nah, ketika sudah semua tuh, nanti akan berubah tanda. Yang merah-merah itu putus-putus merah. Ketika dia menurun, dia akan ditambah terus. Ketika dia akan membalikannya, itu akan dikurang. Tapi boleh dengan tanda kurang seperti contoh di layar. Semuanya dikali ya. Ya, kita hitung min 12 benar ya. 12 ditambah 16 tambah 30, 12, min 8 tambah 60. Hasilnya berapa? Ya, benar anak-anakku. Hasilnya adalah min 30. Min 30. Pintar. Lanjut. Nah, ini ada sedikit tugas. Kelihatan ya. Silahkan di screenshot. Dua soal. Dikerjakan nanti bersama dengan soal di Google Classroom ya. Selanjutnya. Kofaktor. Oke. Dilewatin dulu, sepertinya kalau tidak ada contohnya susah. Nih, kalau tadi sarus itu dia perkaliannya silang dengan 2 kolom tambahan, kalau kofaktor itu dia dengan metode tutup buka. Kalau saya membahasakannya. Nah, M di sini adalah minor. Kalau di matriks namanya elemen, kalau di determinan namanya minor, supaya menjadi kofaktornya. Minor. Dengan cara minor 1, 3. Artinya adalah baris 1 dan kolom 3 ditutup. Sisanya adalah A22, A21, A22, A31, A32. Itu nanti diapain? Di determinanin. Nyambung ya? Jadi rumus awalnya adalah ini. Min 1 pangkat baris ditambah kolom. Oke. Langsung contoh saja. Tentukan adjoin. Dengan adjoin, carilah inverse dari ini. Jadi kita cari apa dulu? Cari determinan, cari adjoin. Boleh. Sekarang determinan tinggal pakai apa? Mau pakai cara mana nih? Cara sarus apa cari kofaktor? Serah. Kalau pakai cara sarus boleh. Cara sarus berarti 3 min 1 2 0 1 4 2 min 2 1. Ditambahin kolom satunya lagi adalah 3 min 1 0 1 2 min 2 gitu.
Bu kok kurung itu ya, kurung itu itu bukan harga mutlak ya. Kurung lurus seperti itu namanya determinan. Beda halnya seperti yang waktu itu saya bilang, kalau harga mutlak itu di kelas 10 dia bentuknya persamaan, kalau ini di matriks namanya determinan. Seperti cara sarus, langsung ya. 3 1 1 3 1 1 berarti 3. Terus min 1 4 2 berarti min 8 ditambah min 8 sama aja ya, min 8. Terus 2 0 min 2 berarti 0 gitu. Kurang balik 2 1, saya pakai warna lain deh. Selanjutnya 2 1 2 berarti 4. Terus min 2 4 3 min 2 4 3 min 24. Terus 1 0 min 1 plus 0 berapa? Min 5. Ini min 20 min plus 20, hasilnya 15. Itu dengan menggunakan cara sarus ya, menggunakan cara sarus. Lanjut, sekarang berarti sekarang kofaktornya. Kalau min 1 pangkat baris 1 kolom 1 berarti dia genap ya. Nah, sekarang langsung determinannya aja. Kalau min 1 baris pertama kolom pertama berarti min 1 pangkat 2 adalah genap. Berarti tinggal determinannya 1 4 min 2 1, maksudnya minornya ya. Terus baris pertama, Bu, 1 4 min 2 1 dari mana? Dari sini. Baris pertama dan kolom pertama ditutup, sisanya 1 4 min 2 1. Nyambung ya. Nah, kalau yang ditanya baris pertama kolom kedua gitu ya, sisanya 0 4 2 1 0 4 2 1. Baris pertama kolom ketiga, baris pertama kolom ketiga berarti minornya ada 0 1 2 min 2 0 1 2 min 2 0 1 2 min 2. Nah, lanjut baris kedua kolom ke 1, yaitu baris kedua kolom ke 1, berarti sisanya adalah min 1 2 min 2 1 min 1 2 min 2 1. Nyambung ya. Lanjut, berarti seterusnya bisa 3 2 2 1. Nyambung. Baris kedua kolom ketiga 3 min 1 2 min 2. Lanjut, biar beda ini. Baris ketiga kolom ke 1 min 1 2 min 2 1. Baris ketiga kolom kedua 3 2 0 4. Baris ketiga kolom ketiga adalah 3 min 1 2 min 2. Sampai sini nyambung. Nah, minornya min 1 pangkat baris tambah kolom itu apa sih Bu maksudnya? Maksudnya adalah min 1 baris pertama kolom pertama, min 1 pangkat 1 tambah 1 berarti min 1 pangkat 2 berarti positif
berarti di sini positif. Min 1 pangkat baris pertama kolom kedua, 1 tambah 2, 3, berarti min 1 pangkat 3 min 1. Nyambung ya. Lanjut, baris pertama kolom ketiga, 1 tambah 3, 4, berarti min 1 pangkat 4 positif. Lanjut, baris kedua, 2 tambah 1, 3, berarti dia min 1 pangkat ganjil adalah negatif. Berarti baris kedua kolom kedua positif. Baris kedua kolom ketiga adalah negatif. Karena 2 tambah 3, 5. Lanjut, baris ketiga kolom 1, 4. Berarti positif. Baris ketiga kolom kedua, pangkatnya 5. Berarti negatif. Berarti di sini positif. Dengan kata lain, pola dari minornya kofaktor ini adalah plus min plus, min plus min, plus min plus. Itu kalian udah bisa cari tahu sendiri ya. Kenapa bisa plus min plus dan seterusnya. Seperti itu. Sampai sini paham? Nah, Bu habis ini diapain? Habis ini dikali. Habis ini dikali. Kayak determinan aja dikalinya. 1, 1 gitu. Berarti matriksnya jadi seperti ini. Jadi 9, 8, min 2, 5, min 1, 4, min 6, min 12, 3. Itu hasil minor dikali silang itu ya. Nah, lanjut. Ini baru namanya kofaktor. Terus ajoinnya kayak gimana, Bu? Ajoinnya itu adalah transpose dari kofaktor ini. Gitu. Berarti kesimpulannya adalah adjoin ordo 3 kali 3 sama dengan kofaktor di transposkan. Jadi ini bukan adjoin, yang adjoin yang ini. Gitu. Paham ya? Karena beda ya. Yang satu 98 min 2, yang satu 95 min 6. Lanjut. Ya. Nah, udah ketemu kofaktor kayak gini. Udah ketemu nih. Sekarang cari determinannya. Kofaktor yang ini. Sekarang cari determinannya. Cari determinannya adalah dengan cara cari determinan dengan ekspansi kofaktor baris pertama. Paham? Dengan baris pertama. 3 dikali 9 min 1 kali 8 itu apa sih, Bu? Dari soal ini 3 min 1 2. Berarti determinan dari kofaktor itu adalah determinan A sama dengan ekspansi baris pertama ya, berarti 3 baris pertama dan kolom pertama ditutup 1 4 min 2 1. Nyambung. Habis itu min 1 gitu kan, karena tadi rumusnya ini kan plus min plus gitu ya. Masih ingat ya teman-teman ya. Nah, ini min 1 baris kedua baris pertama kolom kedua ditutup, baris pertama kolom kedua tutup, berarti 04 2 1 gitu ya. Terus ditambah 2 baris ketiga baris pertama kolom ketiga ditutup, berarti sisanya 01 2 min 2 0 1 2 min 2 gitu. Maka dari itu determinan A 3 dikali 1 dikali 1 1 dikurang
4 dikali min 2 min 8, berarti tambah 8 gitu ya. Terus dikurang ditambah 1 dikali 0 kali 1 0, 4 kali 2 8, berarti min 8. Kayak determinan order 2 kali 2 ya, AD dikurang BC atau silang dikurang silang. Terus ditambah 2, 0 kali min 2 0 dikurang 1 kali 2, berarti min 2. Hasilnya adalah 3 dikali 9 27. Terus 1 dikali min 8 min 8. Terus 2 dikali min 2 min 4. Berapa? 27 ditambah min 12, berarti 15. Sama ya, sama kayak seharus tadi ya, jawabannya sama-sama 15. Oke, paham? Lanjut. Nah, sama ya 15, ini maksudnya 15. Nah, A inverse berarti sama dengan 1/15 yang ini yang tadi kita cari, terus kofaktornya ajoinnya berarti yang ini ya. Ingat yang dipakai berarti ajoinnya 95 min 6, 8 min 1 min 12, 2, 4, 3 benar. Kalau sudah dimasukkan pecahannya 9/15 dan seterusnya. Sampai sini paham? Insya Allah. Nah, selain determinan order 2 kali 2, 3 kali 3, ternyata inverse ini bisa menggunakan sistem program linear, persamaan linear yang bab kemarin kita belajar. Nah, kalau kemarin kan AX ditambah BY sama dengan C. Nah, sekarang cara mencarinya dengan cara matriks. Kalau kemarin cara mencari X dan Y-nya eliminasi, kalau sekarang menggunakan cara matriks. Silakan dibaca. Oke. Nyambung ya. Kalau nanti kita masuk soal aja biar gampangnya. Paham ya? Nah, soal 2x min 3y sama dengan 8. Kita yang pertama kali dibuat adalah matriks 2 kali 2 x, y sama dengan, nah, 2x min 3y 8. 2 min 3 8. Nyambung. Selanjutnya X plus 2Y min 3. X 1 ya, karena koefisiennya 1. X plus 2Y sama dengan min 3. Nyambung nggak? Coba dikaliin deh. Kalau dikaliin 2 dikali X, 2X min 3 dikali Y, min 3 dikali Y sama dengan min 3Y sama dengan 8. Nyambung ya? Kalau nggak nyambung saya tulis 2x min 3y terus x plus 2y sama dengan 8 min. Oke, sama dong, kesamaan atas sama atas, bawah sama bawah. Tentukan inverse matriksnya. Inverse matrix. Yang pertama kita berarti carinya kayak perkalian aja ya, berarti X, Y. Nah, dengan konsep yang tadi A X sama dengan B, berarti X sama dengan A inverse B, gitu kan? Sama halnya dengan ini, anggaplah matriks 2 min 3 1 2 adalah A, X Y itu adalah X, 8 min 3 adalah B. Jadi ketika 2 min 3 1 2 pindah ke kanan,
Maka dari itu ada di depan inversannya. Oke, kita coba. Berarti inversannya langsung aja, kan sudah pintar. 1 per determinan dong. 2 kali 2, 4. Ya kan, begini kan. Terus 1 kali min 3 adalah min 3, berarti dikurang min 3. Nyambung nggak? 4 itu dari 2 kali 2. 1 dikali min 3 jadinya min 3. Karena dikurang itu kan ada min BC ya, rumus determinan. Ajoinnya tukar tempat. 2 ganti tanda. 3 min 1. Benar? Lanjut, belakangnya baru 8 min 3. 8 min 3. Oke, berarti X, Y sama dengan 4 ditambah 3, 7. Berarti 1 per 7. Karena kalau langsung jadi 2 per 7, 3 per 7, kita biarkan dia perkalian dulu aja. Perkaliannya berarti 2 dikali 8. Berarti gini, 2 dikali 8. 2 dikali 8 berarti 16. 16 ditambah 3 kali min 3 min 9. 16 dikurang 9 adalah 7. Benar. Lanjut, 2 dikali min 1. Ini kan ordo 2 kali 2 ya, ordo 2 kali 2. Ini ordo 2 kali 1. Maka dari itu nanti hasilnya adalah dia ordo 2 kali 1. Nyambung ya? Oke, berarti yang pertama 2 kali 1 begini, ordo 2 kali 1. Terus lanjut, min 1 dikali 8 jadi min 8. Min 8 ditambah 2 dikali min 3 min 6. Min 8 min 6 adalah min 14. Oke. Nah, bisa deh. Berarti X, Y sama dengan 7 per 7 gitu ya. 1 min 14 per 7 min 2. Berarti dengan kata lain, X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan min 2. Kalau ditanya inverse matriksnya berapa? Inverse matriksnya adalah yang ini. Ini inverse matriksnya. Gitu ya. Nah, kalau ditanya determinannya berapa? Determinannya adalah 7. Nah, kalau ditanya tentukan himpunan penyelesaian, berarti X sama dengan 1, X sama dengan 1, Y sama dengan min 2. Sampai sini bisa? Bisa dong. Lanjutnya, wah, ini 3 variabel. Sama seperti tadi, hanya saja kalau yang tadi kan kita pakai cara yang ini ya. Nih, sekarang kita coba pakai cara yang ini. Sama aja sebenarnya. Mau coba? Boleh. Kalau yang pakai cara ini adalah, nih, tadi kan bentuknya adalah 2 min 3, 1, 2, X, Y sama dengan 8 min 3. Nah, kalau misalnya pakai determinan gitu ya,
determinan biasa adalah 2 min 3 1 2 gitu. 4 dikurang min 3 sama dengan 7 gitu kan. Nah, kalau determinan X itu adalah kalau 2 min 3 1 2, kalau determinan X itu si ininya diganti jadi 8 min 3. Nah, ininya tetap min 3 2. Loh, kok gitu Bu? Iya, kalau ditanyanya X, berarti X-nya diganti dengan hasil 8 sama min 3. Sama kayak yang DY. Kalau yang DY berarti ditulisnya tetap 2 1. Nah, ininya 8 min 3 kayak gitu. Bedanya seperti itu. Nyambung ya. Sisanya sama di determinan. Berapa? Coba kita kerjain deh. 16 dikurang 9. Berapa? 7. Ini min 6 dikurang 8. Dikurang 8. Min 14. Gitu. 7 min 14 7. Oke. Nah, kalau pakai cara itu berarti X sama dengan determinan X sama per determinan asli. Tadi berapa? 7 ya determinan X. Nah, determinan aslinya adalah 7, maka dari itu hasilnya 1. Dan Y sama dengan determinan Y dibagi dengan determinan aslinya, yaitu min 14 dibagi 7 sama dengan min 2. Sama ya dengan hasil yang tadi. Jadi terserah kalian mau pakai cara apa. Yang jelas tidak menggunakan eliminasi kayak di program linear. Boleh menggunakan cara ini, boleh menggunakan cara yang atas, boleh menggunakan cara yang kedua. Sama saja, asalkan tidak menggunakan eliminasi di program linear. Lanjut. Sekarang yang 3x3. Sama halnya seperti tadi. Ketika ditanya determinan, semuanya sama. AB1B1C1, seterusnya sampai C3. Kalau ditanya DX, berarti si yang kolom pertamanya, kolom X-nya diganti dengan kolom hasil. Gitu ya, sama ya. Nah, kalau ditanya DY, kolom keduanya diganti dengan hasil. Kalau ditanya DZ, kolom ketiganya diganti dengan hasil. Untuk nyari X-nya sama, DX per determinan asli. Cari Y-nya sama, DY per determinan asli. Cari Z-nya sama, DZ saja ini adalah 3x3. Oke, paham ya? Lanjut. Tentukanlah himpunan penyelesaian sistem persamaan linear. Silahkan dikerjakan. Berarti soalnya ada 3. 2 soal yang tadi dan 1 soal ini. Oke, terima kasih. Nanti tugas selanjutnya selain 3 soal tadi ada di Google Classroom. Untuk yang susulan, selamat susulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Selasa. Bertemu dengan minggu depan ulangan materi.